beberapa perlakuan sudah dilakukan, salah satunya teman-teman jajaran EKTI mengkreasi untuk mengumandangkan penggunaan POC, pupuk organik cair dengan judul Sadibur. Ini sebuah perlakuan yang pertama. Salam dari Pak Bupati, Bunda Wakil Bupati. Hari ini kita semangat untuk para petani yang ada di Lumajang khususnya di Gosari di kopi. Terima kasih untuk kelompok tani, dan secara nasional kita sudah komunikasi dengan Direktur Perkebunan Kementan RI. Wilayah ini di Gosari dalam waktu sedekat-dekatnya akan dicek, sehingga nanti akan menjadi pengembangan kopi organik yang ada di Lumajang selain di Jalet, Senduro sama Pak Hujan. Luar biasa hasilnya. Saya baru pertama kali ini pengalaman saya memetik kopi ini. Ini caranya ya Pak ya? Nah, begini. Mudah-mudahan ini menjadi produk unggulan Kabupaten Lumajang. Amin. Bahwa kopi kita ini tidak kalah dengan daerah lain. Sebagai leading sektor dalam pembangunan pertanian di Lumajang, Dinas Pertanian terus mengawal kebijakan prioritas dan strategis Pemkab Lumajang dalam mewujudkan serta mensukseskan program Lumajang Bumi Organik. Seluruh stakeholder, insan pemerhati pertanian bergerak bersama secara aktif dan masif untuk terus berupaya dalam pengembangan kawasan pertanian organik subsektor perkebunan berbasis penggunaan pupuk organik cair yang diaplikasikan pada tanaman kopi Robusta. Di kawasan lahan perhutani, wilayah pemangkuan hutan Candipuro, yang dimanfaatkan oleh Poktan Wonokoyo, Desa Jugosari, dan memiliki potensi yang cukup baik. Dengan pengelolaan sumber daya alam yang tepat, serta memadukan kegiatan pengelolaan tanaman konservasi hutan, dalam menjaga kelestarian alam. Sekaligus dengan penanaman komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomis tinggi, seperti vanili, cengkeh, kopi, kelapa, dan pala. Secara teknis, pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh petani memiliki dua aspek. Di antaranya, aspek sosial ekonomi dan aspek konservasi lingkungan. Di mana secara ekonomi, agroforestry cukup menjanjikan dalam memenuhi kebutuhan jangka pendek ataupun jangka menengah masyarakat Desa Jugosari. Dan hal ini terbukti dengan dilakukannya panen raya kopi Robusta, pola budidaya dengan perlakuan dan aplikasi pupuk organik cair. Mohon izin Pak. Jadi Pak Bupati sudah mencanangkan Lumajang ini menjadi bumi organik, tindak lanjut atas launching Sigar Pun Bulat oleh almarhum Bapak Sahabat Mazda. Masih ingat Pak, Sigar Pun Bulat? Ingat ya? Jadi mohon izin, kami sudah ditugasi Pak Bupati, apapun yang menjadi keinginan panjenengan selama untuk kepentingan panjenengan dan kehidupan itu panjenengan, saya siap. Kata Pak Kapolres, selama 1 minggu masih 7 hari, sehari semalam masih 24 jam, tidak ada yang namanya tolakan berkenaan dengan keinginan, kebutuhan, dan lain sebagainya. Selama itu untuk kebersamaan kehidupan yang lebih baik. Itu Pak ya, termasuk kopi hari ini. Pak Kapolres, kami laporkan berbagai merek ini adalah inisiatif proaktif dinamika dari kelompok yang ada. Menjadi tanggung jawab kami secara kedinasan, Pak Indro. Saya Pak. Nah, udah apa-apa ya. Jadi bagaimana nanti kalau di sini ada istilah organik dan sebagainya, nanti secara sekali lagi secara kalau Pak Polres ada protapnya itu kita atur akan kita dampingi, sehingga apa yang tertera di sini bisa dipertanggungjawabkan. Tidak gitu Pak. Karena itu sekali lagi jangan pernah ada dusta di antara kita, termasuk isi kopi. Teknik budidaya, serta pengolahan kopi yang baik dan benar perlu dan harus dilakukan. Karena hal ini akan berpengaruh terhadap hasil, kualitas, mutu kopi.
dan sertifikasi kopi organik dapat dilaksanakan guna menjawab beberapa isu terkait perkebunan kopi. Seperti isu lingkungan, isu kesehatan, dan perlindungan hak konsumen. Di mana, hal itu untuk memastikan jika teknik budidaya dan pengolahan kopi yang sudah dilakukan oleh petani harus sesuai dengan standar uji mutu yang dirilis oleh lembaga sertifikasi organik yang berkompeten. Penting dan untuk diketahui bersama, berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan, potensi pengembangan kawasan kopi organik di Kabupaten Lumajang lebih dari 1.250 hektar terluas se-Indonesia, yang tersebar di wilayah Sabuk Lereng Semeru meliputi Kecamatan Pasru Jambe, Senduro, Pronojiwo, Candipuro, dan Bucialit. Dan saat ini, mendapat pengawalan dan perhatian serius dari Dinas Pertanian Lumajang. Kami terima kasih Pak Mahmudi, Pak Kades. Di sela-sela peningkatan produksi dan produktivitas tanaman kopi, tetapi petani juga melestarikan. Karena informasi Pak Kades, Pak Paiman, di akhirat nanti ada satu pertanyaan. Pak Paiman, selama menggagas pertanian, bagaimana Pak Lumajang masih kritis atau enggak? Tadi pertanyaannya itu dijawab. Termasuk lahan ini, termasuk pertanyaan pada bagian mana itu. Oleh karena itu, kesuburan lahan wajib hukumnya untuk kita pertahankan. Terima kasih. Bapak Ibu naik membawa trendil pulang bawa rambanan. Naik dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, turun dengan Alhamdulillah. Karena semuanya akan berbaik. Saya kira gitu, bapak sekalian, matur nuwun, saya Pak Iman. Saya punya teman namanya Pak Imin. Pangan Lumajang aman, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jugosari menyongsong kopi organik, di mana sampel hasil petik merah kopi Jugosari menarik perhatian dari Asosiasi Pegiat Kopi Lumajang untuk mengetahui mutu, kualitas kopi yang telah dihasilkan. Dengan proses budidaya kopi yang baik, akan berdampak kepada meningkatnya kesejahteraan petani. Terlebih, tren gaya hidup meminum kopi, hingga saat ini terus meningkat. Melalui kreativitas dan peningkatan kualitas mutu, serta kuantitas produksi kopi. Petani kopi Jugosari, terus berkomitmen untuk melestarikan lingkungan, di lahan perhutani. Sekaligus mengoptimalkan tanaman kopi, sebagai komoditas unggul dan strategis, yang memiliki nilai ekonomis tinggi.